Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini saya ingin menjelaskan atau ingin mencoba membahas tentang bagaimana sih kita bisa menentukan harga suatu saham berdasarkan Fibonacci retracement gitu. Nah, saya tidak akan membahas tentang Fibonacci retracement-nya atau Fibonacci projection-nya, tapi saya ingin menjelaskan toolnya saja, perangkatnya saja. Nanti silakan teman-teman googling, search, belajar lagi kepada master dan ahlinya tentang Fibonacci ini. Di video ini saya hanya ingin mencoba membuat memudahkan teman-teman mencari angka-angka batas harga-harga berdasarkan Fibonacci retracement tanpa melihat chart gitu. Kan selamanya biasanya pakai chart atau apa gitu ya. Nah, ini kita gunakan dua tools yang tersedia di online, begitu tersedia di website dan kita bisa manfaatkan. Pertama adalah dari investing.com. Ini untuk menentukan kalkulator Fibonacci-nya, ya, angka-angka retracement-nya. Kemudian yang kedua adalah dunia investasi. Nah, ini sebenarnya sih ini sudah sering saya gunakan untuk mencari misalnya dalam setahun terakhir tertingginya di berapa, terendahnya di berapa begitu. Nah, kita misalnya ambil contoh, teman-teman kan suka bingung, Mang, ini mau dibawa kemana, mau ke berapa gitu. Nah, cara yang pertama kita masuk dulu ke dunia investasi, misalnya Unilever ya. Yang ini yang sering kita bahas, Unilever. Nah, di sini kita bisa cek Unilever ini dalam setahun terakhir, misalnya 12 month ago, itu ada di tertingginya di 8.800. Jadi kalau tidak salah kan Fibonacci itu mengambil titik terendah dan tertinggi dalam satu periode. Anggaplah kita dalam satu tahun terakhir, karena kita berpikirnya untuk investasi di jangka panjang tahunan gitu. Maka kita cek tertingginya di berapa. Ini kita lihat 8.800 dan terendahnya di berapa, lowestnya di 5.275. Nah, kemudian kita perlu lihat juga apakah sekarang Unilever ini sedang dalam tren apa. Apakah tren naik atau tren turun? Kita sepakat bahwa sekarang Unilever sedang turun gitu. Kenapa? Karena di sini ada dua pilihan, ketika tren naik dan ketika tren turun. Nah, kita masukkan angka tadi, karena sedang turun maka kita masukkan di sini 8.800 dan di sini 5.275. Nah, teman-teman tinggal klik hitung, maka di sini sudah muncul angka-angkanya. Jadi asumsinya kalau misalnya Unilever itu akan konsolidasi atau akan turun ke titik-titik ini. Misalnya dari 8.800 itu ke titik 76,4% sudah ditembus, 61,8 sudah ditembus juga, 50% sudah ditembus juga, dan kini sekarang ada di sini teman-teman, 6.625-an itu sebagai retracement 38,2% menurut perhitungan ini. Kemudian kalau dijebol lagi 6.625, maka kemungkinan ke 6.100-an dan akhirnya mengetes support kuatnya di 5.275. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman. Kalaupun dia balik, maka angka-angka ini juga akan dilalui, misalnya ke 7.000 lagi, kemudian 7.400, 7.900-an, baru ke 8.800. Kalau ini ketembus, kemungkinan ke 10.100-an. Sama halnya dengan ICBP misalnya, teman-teman tinggal cek dulu di sini, ganti kodenya dengan ICBP, kemudian kita cek dalam setahun terakhir high-nya di berapa. High-nya 12 month ago ya, 12 month ago itu di 11.100 misalnya. Kita masukkan di sini karena sekarang lagi bearish juga. 11.100. Kemudian terendahnya di 7.750 misalnya seperti itu. Maka di berapa sajakah batas-batas atau misalnya support resistennya? Kita bisa cek ya. Sekarang lastnya di berapa? Di 8.500 ya. Lastnya 8.500 dan ini berarti ada di sekitar 23,6% retracementnya. Jadi kemungkinan kalau misalnya bertahan di 8540 akan kembali ke atas atau akan mengetes 7.750 ini. Jadi teman-teman siap-siap nampung kalau misalnya di sini. Kalau jebol mungkin ke ekstensinya ke sini nih, bisa ke 6.900 dan seterusnya. Saham yang lain juga misalnya yang lagi suka bingung teman-teman, misalnya yang lagi gila-gilaan ya, misalnya apa ya, bank gitu yang baru IPO. Kita tahu bahwa bank ini tertingginya di 2.580 dan terendahnya di 139, dan sekarang lagi turun kalau nggak salah ya, jadi 2.580 kemudian 139. Maka kita cek
Nah sekarang ada di low 1940 ya, berarti di sekitar ini nih akan mengetes ke 1650 atau balik ke 2000 gitu. Itu untuk saham-saham yang misalnya sedang uptrend gila-gilaan begitu ya, atau sedang naiknya mau kemana sih, atau misalnya bisa aja di sini juga ya 25 tertingginya misalnya 2580, yang ininya 139. Nah kita bisa cek juga retracementnya pertengahannya sama aja sih ya, di 1359 gitu. Kemudian juga ininya di 1647 akan mengetes lagi ke 2580. Kalau misalnya naik dia akan ke 3250-an gitu ya, jadi kesini naiknya berarti ya. Ya itu ya, apalagi misalnya teman-teman, misalnya yang sering dibicarakan sekarang apa ya, Antam mungkin ya, Antam nih. Kita lihat Antam ini kan sekarang lagi turun kayaknya, koreksi ya, dan tertingginya di 3440 dalam setahun terakhir dan terendahnya di 338. Ini jauh banget ya, 3440 338 3440 338. Lalu kita bisa cek, nah harga sekarang di 2420 itu berarti di sini ya, kisaran antara 61 ke 76. Ini kalau mungkin terlalu jauh, teman-teman boleh ambil yang 3 bulan misalnya ya, di 1260 rendahnya. Itu tergantung time frame teman-teman juga ya. Nah kalau di sini berarti harga sekarang itu ada di sini nih, mau menuju Vivo 50% di 2350. Ini penentuan, biasanya kalau ini jebol itu lebih kuat turunnya begitu ya teman-teman, lebih cepat katanya seperti itu. Nah ini juga hanya asumsi ya, jadi teman-teman boleh cek lagi nanti. Dua website ini sangat bermanfaat, pertama duniainvestasi.com, yang kedua investing.com. Nah teman-teman nanti boleh cek saham favorit teman-teman apa, kemudian pastikan trennya sedang naik atau turun. Cirinya ya seperti ini ada gambarnya ya, A, B, C berarti lagi naik, A ke B nya, kemudian dia lagi katakanlah lebih koreksi. Ini mungkin ini seperti apa namanya, seperti bank tadi ya, 139, kemudian tertingginya tadi berapa tadi bank, saya lupa, cek lagi ya. Bank itu tertingginya 2580, kemudian terendah di 139. Customnya sekarang misalnya katakanlah lagi di 1975 gitu, lagi turun ceritanya. Maka kita lihat, nah di sini juga ada Fibonacci-nya kelihatan ya, dia akan ke titik turunnya itu menuju 1650-an dulu gitu. Tapi kalau balik naik ya tinggal lihat saja ke depannya seperti apa. Itu mungkin apalagi ya saham yang lagi ramai sekarang teman-teman, misalnya apa ya, yang syariah gitu yang lagi ramai dibicarakan, BRIS ya, misalnya BRIS nih. BRIS, oke, BRIS ini tertingginya dalam setahun terakhir 3980. Kalau 3 bulan aja dulu yang ini ya, 3980 dan 1430. 3980 kemudian 3980 1430, dan sekarang lagi koreksi di 2630 seperti itu. Hitung, nah berarti ini nih sudah tembus 50% ya. Apakah ke 2400 atau balik ke 2700 seperti ada di sini persimpangannya ya, apakah dia akan kembali ke 2705 atau ke 2400 ya. Itu saya mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, dan pastikan bahwa emiten yang dipilih adalah saham yang ada di isi. Kalau memang teman-teman ingin investasi hanya di saham syariah ya. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Maamsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.